Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut lagi ya setelah materi beberapa pertemuan yang kemarin. Hari ini kita kaitannya dengan apa? Strategi promosi ya. Kalau kemarin produk udah ada, kemudian mungkin nanti berikutnya adalah kaitannya dengan harga. Nah, atau mungkin nanti kaitannya dengan lokasi. Nah, setelah produk tersebut sudah ada, produk sudah tercipta, langkah selanjutnya apa di situ? Tentunya terkait dengan pemasaran atau promosi produk tersebut kan di situ. Yang mana apa artinya lah di situ? Produk bagus, kemasannya unik, kita mungkin bisa atau sudah punya inovasi, bahkan hak paten atau nilai patennya dari merek dagang tersebut. Tapi kalau produk tersebut tidak kita pasarkan atau dalam artian kita tidak mempromosikan produk tersebut, tentunya tidak akan ada orang atau mungkin konsumen atau pelanggan yang sulit mengenal produknya apa sih kan gitu. Misalnya mungkin ya dari beberapa testimoni atau dalam artian kita lihat itu produknya bagus, unik. Tapi kalau nilai promosinya kecil, dalam artian kita tidak bisa memasarkan atau mempromosikan secara maksimal, tentunya apa yang kita peroleh dalam keuntungan atau pendapatan yang kita peroleh tentunya juga akan sedikit di situ. Nah, pada dasarnya apa sih promosi atau dalam artian pemasaran itu memang kegiatan di situ. Kegiatan yang mana kegiatan di situ kegiatan manajerial ya, yang mendorong atau dengan tujuan untuk mencapai sebuah target penjualan barang atau jasa di situ. Nah, kegiatan itu memang ayo barang ini yang sudah kita buat itu harus bisa kita promosikan. Kita punya fotokopi besar. Tapi kalau kita memang nggak bisa mempromosikan, apa sih? Atau harganya gimana sih di situ? Kemudian dalam artian misalkan makanan, menunya apa? Oh, memang menunya komplit di situ dari kita. Tapi orang nggak bisa mengenal apa sih itu kan gitu. Nah, kita harus bisa memasarkan, mempromosikan barang atau produk tersebut di situ. Ada beberapa ya dalam artian cara, strategi terkait dengan promosi atau dalam artian kita mempromosikan sebuah barang itu ada beberapa cara. Yang pertama, direct selling kan di situ. Maksudnya apa direct selling di situ? Yang mana direct selling itu nantinya kita itu atau entrepreneur itu atau dalam artian pengusaha itu dia menjual secara langsung produknya. Kemana? Tentunya kepada konsumen. Nah, caranya gimana sih kok produk kok dijual langsung? Nah, kita ibaratnya door to door atau menemui konsumen secara langsung. Ini loh, misalnya kita punya katakanlah buku. Kita punya buku ini, kita tentunya konsumen kita kemana di situ? Harus kita tentukan dulu, katakanlah ke mahasiswa. Kita punya buku ini, jenis buku ini judulnya seperti ini misalkan. Nah, ini bagus. Atau misalkan yang lain, kita bicara misalkan contohnya secara door to door, di situ apa? Kita mau memasarkan atau mempromosikan barang kita atau jasa kita dalam bentuk misalkan jasa angkutan. Jasa angkutan atau transportasi, kita misalkan gini, kita kerjasama dengan misalkan institut, universitas, atau mungkin dengan lembaga yang lain. Kalau memang nanti membutuhkan dalam artian perusahaan atau lembaga atau institut mau ada kegiatan keluar, kita punya jasa transportasi terkait dengan apa? Pariwisata. Fasilitasnya apa sih nanti? Oh, harganya sekian. Kemudian nanti sudah ada guide-nya terkait dengan penginapannya sudah ada semua di situ. Nah, direct selling ini nantinya bentuknya apa sih? Kita langsung menemui konsumennya, face to face di situ.
kita temui secara langsung. Nah, kelebihannya apa? Memang di situ dalam door to door ini terkait dengan nilai modal itu tidak terlalu besar. Sehingga apa, kalau misalkan kita baru awal, baru merintis, di situ modal di sini tidak dibutuhkan terlalu banyak di situ. Sehingga apa? Nanti terkait dengan efisien dan efektivitas nilai harganya kan tentunya bisa mendorongkan di situ. Cuman kelemahannya apa sih? Ya kita harus berjalan terus kan di situ. Kita harus ke sana, harus menemui orang. Pokoknya harus dapat. Nah, tentunya direct selling itu nanti ya, atau model promosi atau pemasaran seperti ini nanti, tentunya kita juga harus punya target di situ. Target terkait dengan apa? Siapa konsumen. Terus kita harus dapat berapa konsumen sih hari ini, atau misalkan hari besok itu kita harus berapa konsumen di situ. Tuh. Kemudian yang kedua apa? Earned media. Kaitannya dengan earned media di situ apa? Gratis, dalam artian media atau publisitasnya secara gratis di situ. Upayanya apa? Promosinya selain dari media iklan yang berbayar atau branding yang dimiliki. Jadi di situ apa? Bisa dari mulut ke mulut, bisa dari liputan berita atau komentar, atau misalkan apa? Umpan balik di situ. Nah, kenapa earned media itu dalam artian dikatakan sebagai sesuatu dalam tanda kutip model pemasaran atau promosi yang memang sangat penting, karena apa? Distribusinya terkait dengan apa? Harus kuat konten di situ, penguatan konten, kemudian kredibilitas merek kan di situ. Ada nanti terkait dengan strategi. Nah, gimana sih nanti caranya? Kalau tadi ada kan direct selling, kita memaksimalkannya gimana? Ya kita harus bisa menemui, kelebihannya tadi. Kita harus memaksimalkan, kita harus banyak menemui konsumen, calon konsumennya mana? Harus berjalan terus. Nah, beda kalau dengan earned media di situ. Di situ kaitannya dengan media sosialnya atau sosial medianya harus kita tingkatkan. Kita mainnya di mana? Di sosmed di situ. Sosial media kita harus bisa. Kemudian kualitas, dalam artian apa? Kualitas konten di situ, karena earned media ini nanti bentuknya apa sih? Tidak kita menemui orang itu enggak. Dalam bentuk apa? Bisa dari berita, liputan berita, komentar atau umpan balik atau likes atau mention atau share dan sebagainya di situ. Nah, jadi apa? Di situ harus dikuatkan konten kita gimana sih. Kemudian bagaimana cara membuat pelanggan itu dia seolah menjadi apa? Dia jadi raja. Kan yang namanya pembeli adalah raja kan di situ. Nah, earned media harus kita kuatkan. Kita harus bisa dalam artian apa? Bermain di kontennya. Sosial medianya harus bagus, karena apa nanti? Oh, ada komen dari media atau sosial media yang lain. Ada share di situ, di share ini ternyata produk ini bagus loh. Nah, misalkan apa? Kalau kebanyakan misalkan kaitannya adalah dengan fashion, dengan kecantikan kan di situ. Nah, kualitas kontennya harus kuat kalau earned media. Tetapi kalau misalkan tadi direct selling apa? Kita harus kuat kemana? Kita harus bisa kuatnya gimana sih merayu mereka kan di situ. Ngomong atau bilang secara door to door, secara face to face itu harus kuat kan di situ. Itu. Kemudian yang berikutnya point of forecast gitu. Nah, ada direct selling, ada earned media, ada yang ketiga apa? Point of forecast. Yang mana ini nanti strateginya dalam bentuk apa? Iklan. Di mana? Di dekat produk yang sedang dipromosikan di situ. Jadi apa? Misalnya kita menjual barang di situ. Nah, di situ kita harus bisa memberikan sebuah desain khusus terkait dengan apa? Barang itu gimana sih?
yang mana di situ menarik. Dan strategi ini biasanya seperti kita letakkan di mana? Di tempat yang memang di situ bisa menarik perhatian. Katakanlah dekat pintu keluar masuk di situ. Misalnya katakanlah gini, di mall. Kita punya produk ini. Nah, kita harus bisa sebagus mungkin dalam artian apa? Membuat desainnya, membuat bentuk produknya itu semaksimal mungkin, semaksimal bagusnya kan di situ. Karena apa? Nantinya akan kita letakkan misalkan di depan pintu masuk di situ. Jadi orang ketika masuk mall, masuk swalayan di situ tinggal lihat, oh ini udah ada ya. Oh ini bentuknya ini ya. Menarik juga di situ. Nah, tetapi kalau nantinya kita tentunya tidak bisa dalam artian memaksimalkan hal itu, memaksimalkan dalam artian apa? Memaksimalkan terkait dengan desainnya atau display produknya, tentunya tidak akan bisa di situ. Karena memang di situ ditekankan pada apa? Desainnya gimana sih? Itu point of purchase. Kemudian ada internet marketing di situ. Internet marketing itu gimana? Internet marketing itu tentunya apa? Kita harus bisa menjualnya lewat apa? Dunia internet, dunia maya di situ. Misalnya apa? Facebook, ada website, email marketing, kemudian ada misalkan Instagram, TikTok. Nah, dari situ apa? Nantinya akan pasti ada atau nanti followers itu bisa melihat, oh produk kecantikan ini, oh produk fashion ini, di situ kelihatan, oh Facebooknya ini loh, oh Instagramnya ini, kita follow di situ. Tentunya apa? Kita kalau memakai internet marketing di situ kita berharapnya apa? Memakai brand yang tersendiri, brand kita sendiri. Nah, ketika di situ kita memakai internet marketing, sama seperti halnya dengan internet media tadi. Fokus kita juga harus bisa dalam artian kita harus bisa buat konten juga di situ. Yang mana konten itu nantinya kita upload ke mana? Ke Instagram misalkan, atau mungkin ke Facebook, atau bisa ke WA Story. Nah, kita harus bisa buat konten. Nah, ketika itu nanti gimana modelnya ya? Nanti kita akan bisa dapat followers. Berapa sih orang yang lihat? Kemudian gimana penilaian mereka di situ? Nah, selain itu tadi brand itu harus menjadi dasar juga. Ketika di situ kita pakai Instagram, langkah baiknya apa? Memang di situ brand kita. Karena apa? Nanti kan juga akan terlihat, oh nama Instagramnya ini, brandnya sama nggak sih? Nah, oh ternyata brandnya sama, orang akan lebih percaya di situ. Oh ternyata kalau besok kita beli baju, kita mau beli perlengkapan fashion, kecantikan atau membeli produk yang lain, kita tinggal cari. Konsumen itu tinggal nyari kan nanti. Entrepreneur, oh ya udah santai, oh ini ada masukan dalam artian apa? Ada yang beli. Di situ apa artinya? Brand itu juga memudahkan para konsumen, para pelanggan itu untuk apa? Menghafal. Kemarin saya belinya di toko apa sih? Kemarin saya buka Instagramnya apa sih di situ, kan gitu. Nah, sehingga tadi tidak akan ada artinya sebuah produk atau barang yang mana di situ sudah kita ciptakan, produk yang sudah kita desain bagus, produk yang mungkin di situ hak patennya sudah kita beli atau dalam artian kita sudah mematenkan produk tersebut, tetapi ternyata nilai promosi atau pemasaran kita masih kurang, itu tidak akan ada artinya. Sehingga kuncinya, salah satu kuncinya ketika menjadi seorang entrepreneur itu
tidak hanya menciptakan produk. Kalau orang Jawa tidak hanya atau tidak cuma asal cetak batu bata. Tapi apa? Orang mau cetak batu bata, orang mau cetak produk itu gampang. Tapi kalau nggak ada atau tidak bisa terkait dengan pemasaran atau promosinya, tidak akan ada artinya. Tidak akan ada orang yang mengenal. Maka dari itu apa? Harus kita perkuat di situ. Marketing kita gimana? Pemasaran kita gimana? Promosinya gimana? Itu. Oke, mungkin itu cukup dari saya atau untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Salam pengusaha. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.